Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Anda dan keluarga sehat-sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Dalam edisi kali ini kita akan mengupas tentang cacing gelang atau cacing kalung yang ada di tubuh manusia. Disebut cacing gelang karena memiliki 3 buah gelang atau 3 buah kalung. Cacing gelang atau cacing kalung ini hidupnya ini sangat misterius sebenarnya. Cacing gelang ini ketika manusia masih berupa janin yang berada di rahim ibu, ini sudah ada. Sampai manusia itu juga mati, cacing gelang ini juga masih ada. Cacing gelang ini yang ada di tubuh manusia cuma 1 ekor aja. Cacing gelang ini nggak punya kelamin. Cacing gelang yang ada di tubuh manusia ini tidak boleh mati. Apabila cacing gelang ini mati, maka manusia pun akan mati juga. Namun apabila manusia mati, cacing gelang ini juga tidak ikut mati. Mengapa cacing gelang ini nggak ikut mati? Sebab munculnya cacing ini bersamaan dengan adanya jasad atau janin. Selama ada jasad, maka pasti ada cacing gelang atau cacing kalung pada tubuh manusia. Fungsi cacing gelang ini sebenarnya adalah menjaga jasad. Namun cacing gelang inilah yang kelak akan membereskan jasad manusia apabila manusia itu sudah mati. Apabila seseorang sedang puasa, cacing gelang ini akan berterima kasih. Biasanya itu ucapan terima kasihnya ini nanti dia akan mendesak-desak gitu di pusar kita, akan bergerak-gerak dia. Di dalam ilmu mengenal diri, cacing gelang ini juga mempunyai roh. Dan roh cacing ini sebenarnya itu percikan dari alif mutakalimun waqdat serta membawahi roh nabati. Dia pula yang disebut dengan penguasa jasad. Jadi penguasa jasad ini disebut juga dengan kadam atau alif lam alif, begitulah. Namun di sini kita jangan sampai salah paham. Ini wujudnya ini sebenarnya itu bukan cacing, melainkan yang membuat cacing itu hidup. Itulah sebenarnya. Jadi kalau singkat katanya, cacing gelang ini adalah kadam pada jasad manusia. Itulah sebenarnya. Selama manusia itu hidup, kadam ini juga dapat berfungsi untuk membantu kita secara lahir dan batin. Sekedar himbauan, peliharalah jasad kita, jangan sampai menjadi korban dari hawa nafsu kita. Ya, jangan lupa juga jasad kita itu dirawat, jangan sampai terkena penyakit. Apabila kita benar-benar melaksanakan ini, kadam akan membantu kelancaran kita secara duniawi. Ingatlah, jasad adalah tempat atau wadah dari rohani. Maka jasad kita ini juga sebenarnya harus kita urus yang benar ya.
Jangan sampai ada sakit atau lain-lain lah gitu. Di sini banyak juga orang bertanya-tanya, apakah cacing gelang atau cacing kalung itu? Cacing gelang atau cacing kalung itu, ini awal mulanya adalah dengan tertutupnya pusar apabila seorang ibu mau melahirkan gitu ya. Maka di sini tutup pula Baitul Muqaddis. Jadi penguasanya menggabungkan diri ke Baitullah. Jadi yang tersisa di situ itulah yang namanya cacing gelang. Ada tetapi tiada wujud. Begitulah. Cikal bakal cacing gelang ini, ya saya jelaskan ya sedikit ya. Ini pada waktu masih janin atau sebelum ada jasad di rahim ibu, sampai saat hendak lahir ya, atau hendak keluar janin ini. Ini cacing gelang ini sebenarnya adalah alif di dalam ilmu mengenal diri. Alif inilah yang kemudian berfungsi untuk membentuk jasad manusia dengan menghubungkannya ke ibu melalui ari-ari. Jadi apabila akan menjelang lahir, ini tali ari-ari ini putus sehingga bayi atau janin ini sudah mulai bergerak. Jadi setelah dia putus, setelah bayi itu lahir, tepatnya itu 10 hari kemudian ya, sisa tali ari-ari inilah lepas dari puser atau bahasa Jawanya itu puput. Dan di sini pula puser itu lalu dia menutup. Jadi dengan tertutupnya puser, maka di sini tertutup pula Baitul Muqaddis. Jadi penguasanya ini yang namanya cacing gelang ini menggabungkan diri ke Baitullah. Di sini banyak juga yang bertanya-tanya, apakah cacing gelang atau cacing kalung ini disebut dengan cacing gelang atau cacing kalung karena memiliki 3 buah gelang atau kalung. Ini pertanda, maksudnya adalah cacing gelang atau cacing kalung ini, maksudnya di sini adalah 3 gelang adalah di dalam ilmu mengenal diri. Di sini adanya Datullah, Nurullah atau Sirullah. Itulah maksud dari cacing gelang atau cacing kalung ini. Sekali lagi saya jelaskan di sini, apakah cacing gelang atau cacing kalung yang ada di tubuh manusia? Jawabannya adalah cacing gelang atau cacing kalung itu adalah kadam atau penguasa jasad pada tubuh manusia. Lalu kita tarik ke bawah, siapakah penguasa jasad pada tubuh manusia itu? Di sini jawabannya adalah Datullah, Nurullah, dan Sirullah. Jadi singkat katanya, jawabannya begini, cacing gelang atau cacing kalung ini adalah penguasa jasad atau kadam pada tubuh manusia. Dan kadam ini terjadi atau tercipta atau mempunyai yang namanya Datullah, Nurullah, dan Sirullah. Jadi itulah jawabannya tentang cacing gelang atau cacing kalung ini. Sekali lagi,
cacing gelang yang ada di tubuh manusia sudah ada ketika manusia itu berupa janin di rahim ibu, dan terus ada sampai manusia itu mati. Sekali lagi saya jelaskan, cacing gelang ini jumlahnya hanya 1 ekor saja. Dia tidak berjenis kelamin. Apabila cacing gelang itu mati, maka manusia juga akan mati. Tetapi apabila manusia itu mati, maka cacing ini tidak ikut mati. Maksudnya di sini, mengapa cacing gelang atau cacing kalung ini tidak mati? Ya namanya Datullah, Nurullah, atau Sirullah. Lah ini nggak mungkin mati. Begitu jawabannya. Jadi secara tidak langsung, bahwa di tubuh manusia itu ada Datullah, ada Nurullah, dan ada Sirullah. Jadi kalau dia dibulatkan, Datullah, Nurullah, dan Sirullah, inilah yang namanya Qadam atau penguasa pada jasad manusia, dan ditarik lagi ke bawah, inilah yang namanya cacing gelang atau cacing kalung. Ya, semoga saudara-saudara, tuan-tuan bisa tercerahkan ya tentang apa sih cacing gelang atau cacing kalung itu pada tubuh manusia. Nah, itu tadilah jawabannya ya. Oke, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau kurang pas dalam penyampaian. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.